Apa pelajaran yang kita petik dari tuntutan mati tersebut? Kita berbincang dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPA, Nahar. Pak Nahar, selamat malam. Ya, Menteri PPA berulang kali meminta dikebiri, dan hari ini hukumannya tidak hanya kebiri tapi juga tuntutan mati. Bagaimana kementerian Anda menyikapi hasil ini? Iya, ini tentu proses yang harus dijalani ya, dan dalam proses persidangan tentu ini tuntutan oleh jaksa penuntut umum melengkapi proses itu, karena ketika ada 7 pilihan yang tadi dituntut oleh jaksa, diantaranya adalah pidana mati, itu sangat memungkinkan menurut Undang-Undang 17 tahun 2016, khususnya pasal 81 ayat 5 gitu ya. Oleh karena itu tentu ini kita harapkan sampai putusan hakim gitu ya, tapi tentu tuntutan ini harus juga ada tanggapan dari penasihat hukum, lalu kemudian juga nanti pada akhirnya diputus oleh hakim dengan mempertimbangkan banyak hal, dan kita berharap tuntutan rasa keadilan dari para keluarga korban tentang kejadian ini bisa terjawab dari putusan hakim yang seadil-adilnya. Baik, untuk menimbulkan efek jera, kemudian Bapak Presiden juga memberi perhatian atau atensi yang besar kepada kasus ini. Banyak yang mengaitkan bahwa kemudian pemerintah menginginkan undang-undang TPKS segera disahkan. Bagaimana kemudian kementerian Anda melihat hasil ini dengan undang-undang TPKS tersebut? Ya, ini tentu satu hal ya, bahwa ini persoalan yang dihadapi oleh anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dan ini sudah ditegaskan dalam regulasi yang kita kenal dengan Undang-Undang Kebiri. Tentu undang-undang ini pun ada beberapa hal yang harus dilengkapi, dan kepentingan korban tentu berkaitan dengan kebutuhan adanya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, sehingga ini akan saling melengkapi, bahwa negara bisa hadir untuk memastikan bahwa misalnya anak-anak atau perempuan yang menjadi korban ini mendapatkan rasa keadilan dari proses hukum yang tepat dan berpihak kepada kebutuhan korban. Setiap tahun kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini terus meningkat. Apakah efek jerahnya yang kurang atau apa sebetulnya penyebabnya, Pak Nahar? Ya, ini regulasinya terus kita lengkapi ya. Artinya bahwa ketika misalnya ada beberapa hal yang membuat kenapa misalnya hukumannya sudah seberat ini masih ada yang melakukan. Nah, mungkin juga ini proses bisa saja misalnya pelaku ini tidak tahu gitu ya, atau kemudian lalu kemudian yang tahu pun misalnya karena ada persoalan di dirinya sehingga dia mengabaikan bahwa sebetulnya ancamannya sangat luar biasa ya. Bahkan undang-undang yang digunakan untuk tuntutan pidana mati ini sudah clear untuk kasus-kasus seperti ini bisa dituntut maksimal bukan hanya 20 tahun ya, bahkan bisa pidana mati dan seumur hidup. Jadi ini persoalan-persoalan kompleks yang kemudian kita berharap ke depan itu dalam penegakan hukum itu semua harus satu persepsi, sehingga ini bisa dilaksanakan dengan baik dan menimbulkan efek jera bagi calon pelaku kejahatan serupa. Ada cara-cara cepat yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pencegahan dan perlindungan kepada korban? Iya, cara cepatnya adalah bahwa masyarakat siapapun yang berkaitan misalnya dengan kepentingan anak atau perempuan yang menjadi korban itu tahu bagaimana misalnya suatu kejadian masuk unsur yang harus diselamatkan karena misalnya mengancam anak dengan perempuan. Lalu kemudian yang kedua, bukan hanya tahu bahwa ini kejahatan serius yang harus ditangani serius, tetapi juga tahu bagaimana ini harus dilaporkan, lalu kemudian bagaimana cara melaporkannya, ke pihak mana yang tepat, sehingga ini bisa diproses secara cepat. Sehingga yang ketiga adalah pentingnya masyarakat tahu
kemana misalnya dia harus melaporkan. Contoh kasus ini bahwa orang tua berani, lalu kemudian lingkungan masyarakat berani untuk melaporkan, maka anak-anak 13 yang lainnya terselamatkan. Baik, walaupun kemarin kita dengar ada kasus di Bekasi dilaporkan ke polisi, malah polisinya abai begitu saja Pak Nahar ya. Oke Pak Nahar, mudah-mudahan ini yang terakhir dan tidak terjadi lagi. Terima kasih, selamat malam.